Halo semuanya, balik lagi bareng gue Rafe, dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 5 nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan sedang bertarung melawan humanoid. Saat ini, Storm dalam keadaan terkena racun. Nan Erming lalu berkata, sepertinya humanoid itu menggunakan serangan racun dan Storm telah menelan semuanya, ucap dari Nan Erming. Apakah kamu bisa mengobatinya? Tanya dari Xiaoyan. Nan Erming hanya terdiam mendengar itu. Melihat Nan Erming tidak menjawab, wajah orang-orang pun lalu tenggelam. Itu artinya memang tidak ada yang bisa mengobatinya. Xiaoyan lalu mengangkat pedangnya dan berkata, baiklah kalau begitu, aku sendiri yang akan melawannya. Kalian semua jaga Storm, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melesat ke arah humanoid itu. Xiaoyan lalu mengayunkan pedangnya menghantam ke arah humanoid itu. Buar, tidak sampai di situ, Xiaoyan terus melancarkan serangannya pada humanoid itu. Buar. Xiaoyan menyerang sekaligus mengamati humanoid itu. Setiap humanoid itu terluka atau lengannya patah, dia akan menyatukannya kembali atau beregenerasi. Cahaya merah tiba-tiba melesat dari dahi Xiaoyan ke arah humanoid itu. Tetapi serangan itu tidak berguna sama sekali. Xiaoyan kembali memotong kedua tangan humanoid itu. Setelah itu dia menembakkan api merah ke arah humanoid itu. Cahaya merah tiba-tiba melintas dari mata humanoid itu. Lengannya yang patah dengan cepat tumbuh kembali. Humanoid itu pun segera menahan api yang telah ditembakkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan mengamati cahaya abu-abu pada humanoid itu redup setelah lengannya muncul kembali. Xiaoyan lalu memperkirakan bahwa anggota badan yang kembali muncul akan menghabiskan banyak energinya. Xiaoyan segera melesat ke arah humanoid itu dan kembali melepaskan serangan-serangannya. Buar! Humanoid itu meninju pedang di tangan Xiaoyan. Pedang itu pun terlepas dari genggaman Xiaoyan. Walaupun pedang di tangannya itu terlepas, tetapi Xiaoyan tidak mundur. Dia terus menyerangnya dengan tangan kosong. Kristal abu-abu putih di dahi humanoid itu lalu berkedip, memancarkan sinar abu-abu. Xiaoyan dengan cepat menghindari cahaya itu. Tetapi meskipun Xiaoyan menghindarinya, dia masih terkena cahaya itu. Rasa sakit segera muncul di kepalanya. Xiaoyan lalu bergumam, sialan, ini adalah racun, ucap dari Xiaoyan. Dokinya segera melonjak dari tubuh Xiaoyan untuk mengeluarkan racun di tubuhnya. Rasa sakit di kepala Xiaoyan seketika lalu menghilang. Xiaoyan berpikir keras saat ini. Bagaimana cara untuk mengalahkan makhluk di depannya ini yang terus-menerus meregenerasi. Kekuatan Xiaoyan kembali ke Kaisar Bintang 7 awal saat ini karena kelelahan. Jiying segera melesat ke arah humanoid itu. Jiying dengan cepat melukai humanoid itu dengan bilah tajamnya. Dengan kecepatan Jiying, humanoid itu sulit untuk menyerang dan menangkap Jiying. Jiying berhasil membuat lebih dari selusin luka pada tubuh humanoid itu. Jiying lalu melambaikan tangannya dan badai es pun terbentuk, menyerang ke arah humanoid itu. Kemampuan regenerasinya menjadi lambat karena dinginnya es. Badai es terus menyapu humanoid itu. Setelah beberapa saat, tubuh humanoid itu tidak bergerak. Tubuhnya menjadi patung es seutuhnya. Jiying tersenyum dan mengangguk ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera mengambil pedangnya dan api surgawi lalu dialirkan ke arah pedang itu. Xiaoyan segera melompat ke udara dan pedang di tangannya lalu dihantamkan ke arah tubuh humanoid yang membeku itu. Buar! Patung es humanoid itu pun seketika hancur terkena oleh serangan Xiaoyan. Setelah monster itu hancur, monster itu tidak memiliki inti sihir. Dan berkat bantuan dari Jiying, akhirnya Xiaoyan berhasil bisa mengalahkan makhluk itu. Dan setelah humanoid itu hancur, Xiaoyan dan Jiying segera pergi ke arah Storm. Xiaoyan lalu bertanya, bagaimana keadaannya? Tanya dari Xiaoyan. Nan Erming lalu berkata, aku tidak bisa mengidentifikasi racun apa yang berada di tubuhnya. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa kali ini, ucap dari Nan Erming.
Kira-kira berapa lama dia bisa bertahan? Tanya dari Xiaoyan. Paling lama aku memperkirakannya hanya 2 jam saja, ucap dari Nan Erming. Ekspresi orang-orang lalu tenggelam mendengar hal seperti itu. Kristal abu-abu putih yang sudah pucat tiba-tiba bersinar. Puing-puing lapisan es yang ditarik oleh sinar cahaya redup dan diserap oleh kristal abu-abu itu. Puing-puing es itu dibungkus dengan daging-daging manusia dan kristal abu-abu secara bertahap menjadi abu-abu hijau. Kristal abu-abu dan putih itu jelas merupakan harta karun. Tetapi karena keadaan Storm sekarang, orang-orang tidak mempedulikan itu. Setelah saat Nan Erming teringat sesuatu, dia ingat harta karun legendaris. Nan Erming lalu melambaikan tangannya dan tongkat putih pun muncul di tangannya. Nan Erming lalu melihat batu abu-abu hijau. Dia lalu berkata, "Aku rasa Storm bisa diselamatkan," ucap dari Nan Erming. Mendengar itu semua orang terkejut dan berkata, "Benarkah? Bagaimana caranya?" tanya dari orang-orang. "Jika aku tidak salah, batu itu adalah batu Windu Lingxi. Aku pernah melihat sebuah buku kuno. Buku kuno itu mengatakan bahwa Windu Lingxi adalah batu aneh yang lahir di bumi dan didapatkan oleh sumber racun," ucap dari Nan Erming. Nan Erming pun segera mengambil Windu Lingxi. Sedangkan Storm didudukan di batu dikelilingi oleh orang-orang. Nan Erming lalu meletakkan Windu Lingxi di atas Storm dan menutup batu itu dengan tangannya. Nan Erming segera mengayunkan kekuatan spiritualnya ke arah batu. Setelah beberapa saat, racun di dalam tubuh Storm pun perlahan menguap menjadi kabut. Lalu kabut sudah tidak menguap dari tubuh Storm lagi. Mata Storm perlahan terbuka. Storm lalu berkata, "Apakah aku masih hidup?" tanya dari Storm. Orang-orang lalu tertawa mendengar itu. Jing lalu berkata, "Jika kamu masih bisa melihat kami, itu tandanya kamu masih hidup," ucap dari Jing. Nan Erming lalu berkata, "Tidak diduga batu ini hampir membunuhmu dan sekarang telah menyelamatkanmu," ucap dari Nan Erming. Orang-orang lalu menghela nafas lega. Xiaoyan lalu berkata, "Kita harus segera pergi dari sini. Ayo kita bergerak ke steg berikutnya," ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun segera pergi bergerak meninggalkan rawa itu. Singkat cerita 7 hari telah berlalu. Mereka bergerak sambil melihat lingkungan di sekitar mereka. Dan di tempat ini terasa lebih lembab dan tenang. Suara-suara aneh tiba-tiba terdengar dari dalam kabut di depan mereka. Tiba-tiba panah hitam seperti bulu melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Berasal dari dalam kabut. Storm segera menangkisnya. Tanding tanding ting ting. Apa itu? 2 panah pun kembali ditembakkan. Xiaoyan segera mengayunkan pedangnya dan menangkis serangan itu. Dan sekaligus membelah kabutnya. Hiat dededok dededok buar. Setelah kabut itu terbelah, sosok yang menyerang kelompok Xiaoyan pun samar-samar terlihat. Sosok itu seperti burung setinggi hampir 2 meter. Ada nyala api di burung itu. Nyala api itu lalu menyebar. Dan dengan cepat burung itu berubah menjadi pria kekar yang menggunakan jubah hitam dan topeng perak. Xiaoyan segera bertanya, "Kenapa kamu menyerang kami?" ucap dari Xiaoyan. Orang berjubah hitam itu hanya tertawa mendengar itu. Orang itu pun segera memadatkan sekelompok api hitam menjadi sebuah busur panjang dan ditembakkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu menangkis serangan itu dengan pedangnya. Tring buar, anak panah terus ditembakkan ke arah kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan hanya bisa menghindari serangan-serangan itu. Salah satu dari anak panah itu lalu mengenai baju besi emas milik Xiaozan. Baju besi itu menjadi redup. Retakan kecil mulai muncul di baju besi milik Xiaozan. Trak, trak, pring. Xiaoyan lalu mengamati orang berjubah hitam itu. Pakaian orang berjubah hitam itu tertutup topeng dan juga pelindung leher. Xiaoyan mengira bahwa pertahanan mereka tidaklah terlalu kuat. Tetapi seharusnya tingkat kekuatan mereka berada di tingkat Kaisar Bintang 8. Ini adalah level tertinggi dari binatang yang pernah Xiaoyan temui di tempat ini. Xiaoyan segera mengalirkan api surgawi ke arah pedangnya. Setelah itu dia memimpin kelompoknya untuk menyerang 2 orang berjubah hitam itu. Hiat, dadedok, dadedok, dadedok. Orang berjubah hitam itu lalu berubah menjadi burung hitam kembali. Dan burung itu tampak seperti burung Phoenix. Hanya saja warnanya hitam.
burung itu lalu mengaum. Bulu setajam bilah ditembakkan ke arah kelompok Xiaoyan. Tubuh Long Yan lalu membengkak dan berubah menjadi seekor naga guntur. Tubuh Long Yan pun lalu menghalangi serangan-serangan burung itu. Meskipun tubuh Long Yan ditutupi oleh armor yang kuat, Long Yan masih merasakan sakit yang luar biasa saat menghadapi bulu setajam bilah itu yang ditembakkan oleh burung-burung itu. Setelah beberapa saat, tubuh Long Yan pun bergetar dan jatuh ke tanah. Jiying segera melesat ke arah burung hitam itu. Xiaoyan segera berteriak, "Salurkan doki kalian kepada Jiying," ucap dari Xiaoyan. Pilar doki segera ditembakkan dari kelompok Xiaoyan ke arah Jiying. Burung hitam itu kembali menembakkan ratusan bulu setajam bilah. Jiying lalu melambaikan tangannya dan perisai es pun mulai terbentuk. Trang-ting, buar. Xiaoyan segera melompat ke arah Long Yan dan juga mengeluarkan dokinya. Dia lalu mengerahkan dokinya ke tubuh Long Yan. Xiaoyan terkejut karena bulu yang ditembakkan oleh burung hitam itu mengandung kekuatan yang jahat. Dan Xiaoyan mengamati, ternyata saat ini tubuh Long Yan sedang digerogoti oleh kekuatan jahat itu. Itu seperti Susano. Xiaoyan terus mengalirkan doki ke tubuh Long Yan dan secara bertahap kekuatan jahat itu di tubuh Long Yan pun menghilang. Pada saat ini Little Yi pun sudah berada di pundak Xiaoyan. Dia juga sudah membentuk Lotus Flame di tangannya. Sementara itu suara retakan terdengar. Trak, prang. Perisai es pun runtuh. Ratusan bulu itu terus menembak ke arah kelompok Xiaoyan. Xiaoyan terkena beberapa serangan itu. Dia segera melompat ke udara. Little Yi pun segera melemparkan Lotus Flame di tangannya ke arah burung hitam itu. Setelah Little Yi melemparkan Lotus Flame ke arah burung itu, ledakan api dan badai api pun lalu menyebar. Burung hitam itu pun seketika mati terkena oleh serangan Lotus Flame milik Little Yi. Tubuhnya lalu menjadi abu. King Mu'er melihat itu, dia segera mendekati burung hitam itu dan mengambil inti sihirnya. Selain inti sihir, burung hitam itu juga meninggalkan tulang belakangnya. Strom lalu berkata, "Tulang belakang ini memberiku perasaan yang sangat aneh. Aku rasa tulang itu bisa menyerap daging dan darah, lalu kembali meregenerasinya," ucap dari Strom. Xiaoyan lalu berkata, "Jika kita tidak mencobanya, kita tidak akan tahu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu mengeluarkan sebotol darah binatang bintang 6 dari cincinnya, lalu meneteskannya ke arah tulang itu. Setelah darah itu menetes, darah itu segera diserap ke dalam tulang. Warna tulang pun berubah menjadi berwarna merah. Orang-orang terkejut karena tulang itu benar-benar bisa menyerap darah. Tetapi bagaimana dengan daging? Xiaoyan segera mengeluarkan tubuh binatang puncak bintang 6, lalu dilemparkan ke arah tulang itu. Benar saja, tulang itu mulai menarik tubuh binatang dan perlahan membentuk tubuh aslinya. Orang-orang kembali terkejut melihat itu. Dengan menyerap daging dan darah, apakah burung hitam itu bisa jadi bangkit kembali? Tanya dari orang-orang. Xiaoyan lalu berkata, "Aku tidak tahu. Kalian penasaran dengan apa yang akan terjadi jika tulang itu benar-benar menyerap daging dan darah secara sempurna? Demi pencegahan, lebih baik kita memulihkan terlebih dahulu tenaga kita," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, orang-orang pun lalu mengangguk setuju. Orang-orang pun segera memulihkan kekuatan mereka. Singkat cerita, keesokan harinya semua orang sudah pulih ke kondisi puncaknya. Kelompok Xiaoyan sudah bersiap untuk kembali bertempur jika burung hitam itu kembali hidup. Xiaoyan lalu berdiri di samping tulang dari burung hitam itu. Little Yi juga sudah membentuk Lotus Flame-nya lagi. Xiaoyan lalu kembali meneteskan darah binatang ke tulang itu. Darah kembali diserap oleh tulang itu. Lalu setelah itu Xiaoyan kembali melemparkan tubuh binatang bintang 6 ke arah tulang itu. Tulang itu pun kembali menyerap tubuh binatang itu. Tetapi belum terjadi apa-apa saat ini. Xiaoyan pun mengeluarkan darah binatang bintang 7 dan segera meneteskannya. Tulang itu pun menyerap lebih cepat binatang bintang 7 daripada darah binatang bintang 6. Tulang burung hitam itu lalu bergetar. Warna darahnya mulai bersinar. Melihat itu, Xiaoyan segera mengeluarkan daging binatang bintang 7 dan melemparkannya ke arah tulang itu. Daging dari binatang bintang 7 terus diserap oleh tulang itu. Kelompok Xiaoyan pun lalu menunggu dengan sabar.
perubahan apa yang akan terjadi setelah itu. Tetapi setelah sekian lama menunggu, tulang itu tidak mengalami perubahan dan sekarang tidak bergerak. Xiaozan melihat itu, dia lalu berkata, tulang itu sudah menyerap begitu banyak darah dan daging. Tetapi kenapa tidak ada perubahan? Tanya dari Xiaozan. Ji Ying lalu mengamati tulang itu. Lalu tiba-tiba dia menemukan sesuatu. Ji Ying lalu berkata, apakah kalian tidak melihat? Tulang itu tampak seperti cambuk tulang, ucap dari Ji Ying. King Mu'er lalu terkejut dan berkata, benarkah itu? Tanya dari King Mu'er. Xiaoyan lalu berkata, jika ini cambuk seharusnya ini lentur. Tulang itu kan keras dan kaku, bagaimana bisa menjadi cambuk? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaozan lalu berkata, mungkin kita bisa meminta Jing Wucheng untuk mencari seseorang ahli yang bisa membuatnya menjadi cambuk tulang, ucap dari Xiaozan. Orang-orang pun lalu mengangguk setuju. King Mu'er segera meraih tulang itu. Tetapi saat King Mu'er memegangnya, tulang itu tiba-tiba bergerak. Karena dia kaget, King Mu'er kembali menjatuhkan tulang itu. Tulang itu pun lalu dibungkus oleh warna merah darah. Setelah dibungkus oleh doki berwarna merah darah, belakang tulang itu membentuk seperti gagang cambuk. Sementara ujungnya membentuk seperti cambuk. Dan itu adalah cambuk panjang tulang darah merah. Orang-orang lalu terkejut melihat itu. King Mu'er sangat senang saat melihat itu. Dia pun segera mengambil cambuk itu. Xiaoyan segera berkata, tunggu dulu King Mu'er, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan lalu mengalirkan api surgawi ke arah tangannya. Dia lalu meraih cambuk tulang itu dengan tangan yang sudah dilumuri api surgawi. Lalu apakah yang akan terjadi berikutnya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Bukannya gua nggak mau gimana bro, ini gua ngedubbing hujan begini bro dari tadi. Hujannya gede banget, jadi bukannya gimana ya, ditambah ya begitulah. Banyak banget gangguannya, hujannya gede banget. Kecuali kalian nggak ngerasa terganggu sama hujannya. Kalau gua sendiri ngerasa terganggu tambah petir, waduh bahaya. Jadi nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Bagi kalian yang suka akan alur cerita kelanjutan dari Battle Through the Heaven ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Oke, sampai bertemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.